Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Auf der Heide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Anita Wahidiah Kasim, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Jatirejo, Kecamatan Wonosri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, masih bersama Ibu Puji Rahayu sebagai pengajar praktek, saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan Ibu Lulu Indah Rahmawati sebagai fasilitator. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana kita mendapat pengetahuan kebutuhan belajar murid. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Setiap murid mereka memiliki bakat yang ingin mereka kembangkan sendiri-sendiri. Mereka memiliki bakat yang ingin mereka kembangkan sendiri-sendiri. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan kenyamanan dan keamanan siswa saat sekolah sesuai dengan kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan yang baru akan diajarkan. Kesiapan belajar murid ini bertujuan untuk melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar, adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat murid. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, serta menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalannya. Profil belajar murid. Lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Lalu kita mengamati perilaku dari murid itu sendiri. Mengidentifikasi pengetahuan awal, kita bisa memberikan survei atau angket-angket yang akan diisi oleh siswa di awal tahun pelajaran. Mengidentifikasi pengetahuan awal, kita bisa memberikan. Kemudian guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang selama ini telah dilakukan kepada siswa. Kemudian guru mereview
refleksi terhadap praktik pengajaran yang selama ini telah dilakukan kepada siswa. Kemudian guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang selama ini telah dilakukan kepada siswa. Kemudian guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang selama ini telah dilakukan kepada siswa. Guru pun bisa berbicara dengan guru di kelas sebelumnya untuk menggali informasi dari murid tersebut. Guru juga bisa memakai penilaian baik formatif maupun diagnostik. Guru juga bisa memakai penilaian baik formatif maupun diagnostik. Guru juga bisa memakai penilaian baik formatif maupun diagnostik. Materi selanjutnya 3 strategi pembelajaran untuk berdiferensiasi. Diferensiasi konten, proses, serta diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Adapun diferensiasi proses, strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1. Pada modul filosofi KHD di 1.1, mendidik adalah proses memanusiakan manusia. Kita sebagai pendidik adalah hanya menyediakan lingkungan pembelajaran yang baik, nyaman, dan menyenangkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Dalam modul 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, 1.2 nilai peran guru bergerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Guru tentunya akan lebih maksimal mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Dalam pembelajaran 2.1 ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keberagaman dan keunikan murid melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran juga yang berpihak kepada murid. Pada modul visi guru penggerak, visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan alternatif untuk mewujudkan visi guru penggerak yang selalu murid. Selanjutnya, dengan pembelajaran diferensiasi, pendekatannya mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga sebelumnya akan melakukan kesepakatan kelas untuk menunjukkan budaya positif di sekolah, yaitu yang ada di modul pada 1.4. Itulah keterkaitan antar modul yang ada pada 2.1. Demikian pemaparan dari koneksi antar materi modul ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat.